Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Muhammadiyah Al-Asr, Pulau Asri Sejahtera, Pulau Lor Jombang, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah, dalam kesempatan malam hari ini kita bisa hadir untuk duduk mencari ilmu, thalabul ilmi di Masjid Muhammadiyah Al-Asr. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini di sebuah rumah di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai amal soleh yang kita harapkan kelak amal soleh itu akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah, maka saya haturkan beribu-ribu terima kasih kepada segenap takmir Masjid Al-Asr atas waktu dan tempatnya di mana kami bisa mengkaji agama ini bersama kaum muslimin. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berkenan hadir untuk belajar agama. Semoga kita semuanya senantiasa dicurai keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab kita Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan dari akidah Islam. Akidah itu adalah keyakinan para jemaah, dan kitab ini adalah kitab ringkasan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masuki pembahasan yang berikutnya. Bagi yang membawa kitabnya silakan dibuka halaman 31, terakhir halaman 30 ya. Judulnya adalah Al-Imanu bil Malaikati, beriman kepada para malaikat. Iman itu para jamaah adalah percaya dan yakin serta membenarkan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah itu memiliki makhluk yang bernama malaikat.
Dan jumlah malaikat Allah itu, kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak dibandingkan jumlahnya manusia, jin, syaitan dan hewan jika dikumpulkan semuanya. Jadi semua jika dikumpulkan itu masih lebih banyak jumlahnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satu jengkal pun di langitnya Allah kecuali di sana ada malaikat. Hanya saja kita manusia tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Syekh berkata, al-imanu bil malaikati, beriman percaya dengan para malaikatnya Allah. Al-malaikatu, malaikat adalah alamun ghaibiyun, alam gaib. Makhlukuna, mereka semua adalah makhluk yang diciptakan Allah. Abiduna lillahi ta'ala, makhluk yang diciptakan Allah yang senantiasa beribadah menyembah Allah Ta'ala semata. Jadi malaikat-malaikat adalah makhluk yang selalu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa lahum min khasaisir rububiyyati, walaysa, dan tidak ada, lahum, bagi mereka, min khasaisir rububiyyati, tidak ada bagi mereka kekhususan rububiyahnya Allah. Jadi ini keyakinan yang benar, akidah yang benar. Malaikat itu tidak bisa mencipta, karena menciptakan itu adalah kekhususan rububiyahnya Allah. Jadi di antara rububiyahnya Allah, perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan buat Allah itu adalah mencipta. Dalam bahasa Arabnya al-khalqu, mencipta. Dan malaikat tidak bisa menciptakan. Malaikat tidak bisa menciptakan. Kemudian al-ihya'u wal imatatu, menghidupkan dan mematikan, ini khusus Allah. Malaikat baru bisa mencabut nyawanya seseorang jika diperintahkan oleh Allah. Jadi mereka tidak memiliki sifat menghidupkan dan mematikan. Kemudian ar-razqu, dalam memberi rezeki, malaikat tidak bisa memberi rezeki. Malaikat Mikail, nanti akan dijelaskan, akan membagikan air hujan jika sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa berbuat sendiri malaikat-malaikat Allah itu. Kemudian wal uluhiyati, dan mereka juga tidak memiliki kekhususan sifat-sifat uluhiyah. Artinya malaikat itu tidak boleh kita bersujud kepada mereka, rukuk kepada mereka, berdoa meminta kepada mereka, karena mereka tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Tidak boleh dan tidak berhak untuk disembah syai'un, sedikit pun. Jadi syai'un, sedikit pun tidak boleh, tidak memiliki mereka. Khalaqahumullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka min nurin, dari cahaya. Jadi malaikat-malaikat Allah itu Allah ciptakan dari cahaya. Berbeda dengan jin dan setan, diciptakan dari api oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat-malaikat Allah semuanya diciptakan dari cahaya. Wa manahahum al-inqiyadat tamma li amrih, dan Allah memberikan karunia kepada mereka, memberi pemberian kepada mereka berupa al-inqiyada, ketundukan at-tamma, yang sempurna, li amrihi, tunduk kepada perintahnya Allah. Jadi malaikat itu semuanya tunduk kepada perintah Allah. Tidak ada malaikat yang membangkang, tidak mau taat kepada Allah, tidak ada. Semua malaikat tunduk kepada perintahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal quwwata, dan Allah berikan kepada mereka kekuatan, ala tanfidhihi,
untuk melaksanakan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada makhluk Allah yang memiliki kekuatan sekuat malaikat-malaikatnya Allah. Tidak ada makhluk Allah yang memiliki kekuatan sekuat malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat nomor 19 dan ayat nomor 20. Mari kita simak ayatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan siapa saja yang ada di sisi Allah, la yastakbirun, mereka adalah malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang tidak takabur, tidak sombong, an ibadatihi, dari beribadah kepada Allah, wala yastahsirun, dan tidak merasa lemah dari beribadah kepada Allah. Kalau kita para jemaah manusia ini kadang-kadang kita capek, lemah beribadah kepada Allah. Sebentar lagi Ramadan, sejak pagi kita menahan lapar, dahaga, kemudian sholat maghrib, berbuka puasa, setelah itu tarawih, pulang dari tarawih capek, mata mengantuk, badan lelah dan capek. Tapi malaikat-malaikat Allah tidak ada yang merasa lemah, tidak ada yang lemah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka diberi kekuatan melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi malaikat Allah itu semuanya kuat para jemaah, dan tidak ada yang bisa mengalahkan malaikat Allah. Hatta hingga Dajjal. Dajjal itu manusia paling kuat. Itu Dajjal, manusia paling kuat. Dia selama 40 hari itu berkeliling di seluruh bumi, berjalan dengan cepat selama 40 hari. Karena Dajjal itu hidupnya hanya 40 hari di bumi. Hari yang pertama seperti 1 tahun, hari yang kedua seperti 1 bulan, hari yang ketiga seperti 1 Jumat, 1 pekan, hari yang keempat sampai hari yang ke-40 seperti hari-hari kita biasa, 24 jam. Itu Dajjal mampu mengelilingi bumi seluruhnya, saking kuatnya. Dan ketika itu tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali siapa? Nabi Isa dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat tidak diperintahkan untuk membunuh Dajjal. Yang diperintahkan untuk membunuh Dajjal adalah Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Tapi Dajjal ini tidak berani ketemu malaikat. Setiap kali dia mau masuk lewat celah, melalui celah, masuk ke dalam kota Madinah, maka setiap celah, setiap lorong masuk kota Madinah dijaga 2 malaikat. Yang satu di depan lorong, di depan celah, sambil menghunuskan pedang, sudah dikeluarkan pedangnya dari sabuknya. Yang satu masih belum dihunuskan pedangnya, dan Dajjal tidak berani masuk karena pasti akan terpenggal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat itu makhluk yang paling kuat para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang diberi kekuatan sebagaimana malaikat. Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka selalu dan senantiasa bertasbih, mensucikan asma Allah di waktu malam dan siang hari. La yafturun, mereka tidak pernah merasa bosan, jemu, tidak pernah jemu, tidak pernah bosan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini saatan-saatan kata Nabi. Kalau manusia itu jangankan kita, para sahabat saja dikatakan oleh Nabi saatan-saatan. Pada satu kali semangat, pada satu kali kendor ibadahnya. Kita begitu. Tapi kalau malaikat tidak ada, la yafturun, mereka tidak pernah apa? Jemu dan bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum adadun katsirun, dan mereka memiliki jumlah yang sangat banyak. La yuhsihim, tidak ada yang mampu menghitungnya, illallahu ta'ala, kecuali hanya Allah ta'ala. Jadi tidak ada yang tahu hitungan jumlah malaikat kecuali hanya Allah. Kalau manusia ini bisa disensus, ini jumlahnya bisa. Penduduk Indonesia berapa? Bisa. Kira-kira berapa para jamaah penduduk Indonesia sekarang ini? Sekitar 270 juta ya.
sekitar itu. Bisa disensus. Tapi malaikat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Wa qad thabata fi sahihaini, dan sungguh telah tetap datangnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim min hadithi Anas radhiyallahu anhu, dari hadisnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, fi qissatil mi'raji, yang menceritakan tentang kisahnya Al-Mi'raj. Mi'raj itu ketika Nabi dinaikkan. Kalau Isra ketika Nabi diperjalankan di waktu malam dari Al-Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu namanya Al-Isra. Kalau Al-Mi'raj, Nabi dinaikkan, dibawa oleh malaikat Jibril naik buraq dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Dan kalau kita bayangkan ya, Nabi mengatakan, Nabi Muhammad bersabda, jarak bumi ini dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Dari langit kedua, dari langit pertama sampai langit yang kedua itu juga 500 tahun perjalanan. Jadi total Rasulullah itu dalam semalam, bukan satu hari, semalam. Semalam saja, siangnya tidak dipakai, hanya malam saja. Beliau berjalan sejauh 3.500 tahun perjalanan dengan buraq. Dan tidak bisa kita bayangkan para jemaah, tidak bisa dibayangkan. Tapi ketika Rasulullah SAW menceritakan apa yang beliau saksikan dan beliau temui di perjalanan, orang-orang yang tadinya mendustakan tidak bisa lagi mendustakan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak berdusta. Apa yang ditemui itu betul. Ketika ada musafir ditanya apakah betul di sana ada ini, di situ ada ini, iya. Memang Rasulullah tidak berdusta, dan beliau memang sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu malam dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Taib. Rufi'a lahu, ditunjukkan, diperlihatkan kepada Nabi Al-Baitul Ma'muru, tempat yang disebut dengan Al-Baitul Ma'mur, rumah yang selalu dimakmurkan karena didatangi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fis sama, tempat ini ada di langit. Kalau menurut para ulama berdasarkan dalil-dalil, Baitul Ma'mur itu lurus dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kalau ditarik garis lurus ke atas, itu nanti di langit ketemu apa? Al-Baitul Ma'mur. Namanya Al-Baitul Ma'mur. Di bawah ada Ka'bah, di atas ada apa? Al-Baitul Ma'mur. Di bawah manusia tawaf mengelilingi Ka'bah tidak henti-hentinya setiap hari, tidak hanya di musim haji, tidak henti-hentinya setiap hari para jemaah. Orang itu tawaf. Dan Masjidil Haram itu tidak pernah sepi. Saya dulu ketika sekolah di Makkah Al-Mukarramah itu tidak pernah sepi. Kadang-kadang kita tidur di Masjidil Haram tidak ada sepinya, orang tawaf ada. Bahkan ketika zaman pandemi pun masih ada yang tawaf. Hanya saja ketat mereka. Masih ada yang tawaf. Tidak pernah sepi. Rumah yang tidak pernah sepi dari kunjungan manusia adalah apa? Al-Ka'bah Al-Musarrafah. Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram, tidak pernah sepi. Kalau ditarik garis ke atas itu ada Al-Baitul apa? Ma'mur, di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Yusolli fihi, salat di dalamnya atau berdoa di dalamnya. Kulla yaumin, setiap harinya. Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Jadi setiap hari yang sholat, yang berdoa di situ 70.000 malaikat setiap harinya. Setiap harinya 70.000 apa? Malaikat. Idza kharaju, apabila mereka keluar, lam yaudu ilaihi, maka tidaklah kembali ke tempat itu. Kalau sudah keluar dari Baitul Ma'mur, tidak kembali lagi. Artinya besok yang datang itu 70.000 yang lain. Jadi setiap hari itu 70.000. Ya kita bisa bayangkan sejak kapan Allah ciptakan Baitul Ma'mur, tinggal mengalihkan 70.000. Tinggal mengalihkan 70.000. Tidak usah jauh-jauh para jemaah. Jarak kita dengan Nabi Ibrahim dulu pernah saya jelaskan berapa tahun? Berapa ribu tahun? Sekitar 6.500 tahun. Jarak kita dengan Nabi Muhammad kan sekitar 1.500 tahun ya. Jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim 5.000 tahun, 6.500 tahun.
Sekarang kalikan aja 6.500 tahun kali 70.000, sudah tidak muat kalkulatornya itu, sudah tidak muat. Bagaimana kalau sampai Nabi Adam? Bagaimana kalau Al-Baitul Ma'mur sudah diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam? Berapa jumlah malaikat? Oleh karena itu para ulama mengatakan makhluk yang paling banyak jumlahnya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi apabila mereka keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya. Akhiru ma alaihim, akhir yang ada pada mereka. Kemudian wal imanu bil malaikati, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yatadammanu mengandung, beriman kepada malaikat-malaikat Allah mengandung arba'ata umurin, 4 perkara. Jadi kalau kita beriman kepada malaikat, maka kita harus mengimani 4 perkara. Al-awalu, yang pertama, al-imanu biwujudihim, beriman percaya dengan wujudnya malaikat, adanya malaikat, bahwa malaikat itu betul-betul ada, betul-betul mewujud ada. Maka kita harus mengimani wujudnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Bapak dan Ibu, apa ada manusia yang mengingkari adanya malaikat? Banyak. Jangankan malaikat, wong Allah saja lo diingkari. Kaum ateis itu kan mengingkari adanya Allah, apalagi malaikat. Jadi banyak manusia yang mengingkari adanya malah malaikat. Naudzubillahi min dzalik. Ada yang mengatakan demikian ya. Kata mereka malaikat itu adalah keinginan untuk berbuat baik. Jadi kalau keinginan berbuat buruk itu setan. Mereka mengingkari wujudnya malaikat. Padahal malaikat itu makhluk, bukan keinginan. Kalau keinginan kan tidak ada wujudnya. Wong itu hanya ada di pada apa? Benak kita, pikiran kita. Malaikat itu ada. Kalau mereka mengingkari malaikat, sama dengan mengingkari kerasulannya Muhammad SAW. Apa hubungannya mengingkari malaikat dengan mengingkari kerasulannya Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad itu wahyunya dari siapa? Dari malaikat Jibril. Lah kalau mereka tidak percaya adanya malaikat, sama dengan Nabi Muhammad itu bukan nabi menurut mereka lah ya, bukan menurut kita. Sama dengan mengingkari Nabi Muhammad. Makanya ujung-ujungnya kaum pengingkar ini akan mengingkari adanya Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada, zat yang maha segalanya, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang maha berbuat, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama mengimani adanya malaikat. Ats-tsani, yang kedua, al-imanu, mengimani bima alimna ismahu, mengimani siapa di antara malaikat yang kita ketahui namanya, minhum, dari mereka para malaikat. Sebab malaikat itu banyak yang kita tidak ketahui namanya. Sama dengan para nabi dan para rasul, para jemaah. Mungkin para jamaah tahu berapa jumlahnya nabi dan rasulnya Allah? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad loh ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berapa jumlahnya? 124.000. 124.000. Yang jadi rasul 300-an lebih sedikit, 311-an. Tapi yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quran dan hadis itu hanya 25 atau 26. Kalau 25 minus Nabi Khidir. Kalau 26 Nabi Khidir dimasukkan. Itu kisahnya yang disebutkan. Mungkin kita bertanya-tanya, loh, mengapa para nabi tidak semua dikisahkan? Kalau semua dikisahkan, Al-Quran bukan segini, Pak. Al-Quran bukan segini. Ini 25 saja sudah segini kisahnya. Dan kenapa tidak dikisahkan semuanya? Ada alasannya. Karena kisah-kisah para nabi itu ada kesamaan satu nabi dengan nabi yang lain. Maka yang diabadikan dalam Quran dan hadis hanya kisah masing-masing nabi yang sama, tidak disebutkan. Sudah mewakili satu saja. Misalnya nabi yang sekaligus menjadi seorang raja, itu cukup dikisahkan Daud dan Ismail, Daud dan Sulaiman. Cukup. Yang lain tidak disebutkan. Nabi yang pernah menjadi menteri, itu cukup di Nabi Yusuf.
Nabi yang pernah menjadi kepala negara. Siapa? Yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW jadi pimpinan negara, menjadi panglima perang, menjadi hakim, menjadi pedagang. Cukup Nabi Muhammad. Nabi yang menjadi tukang kayu siapa? Nabi Nuh. Tapi kalau kita baca sejarah ya, para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Al-Muhaddits Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Raudhatul Anwar fi Sirati An-Nabiyil Mukhtar, ulama dari India ini, penulis kitab Raudhatul Anwar. Beliau mengatakan, kata beliau ya, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sejarahnya para nabi, semua para nabi itu pernah menjadi penggembala kambing semuanya. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, semua para nabi itu pernah menjadi penggembala kambing. Oleh para ulama diteliti para jemaah, apa manfaat dan hikmahnya para nabi menjadi penggembala kambing. Kata para ulama, supaya mereka siap memimpin umat, karena sifat-sifat yang ada pada manusia mirip dengan sifat-sifat yang ada pada kambing. Kambing itu tidak mau dikasar, manusia juga tidak mau apa? Dikasar. Kambing itu tidak mau dipaksa, manusia juga tidak mau dipaksa. Kambing itu maunya diperlakukan lemah lembut, manusia pun demikian. Maka para nabi dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kemudian memiliki profesi-profesi yang berbeda-beda yang banyak. Ada yang menjadi tukang besi ya, ada yang menjadi apa? Tukang kayu dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Yang kita ketahui, kita imani. Bismihi, sesuai dengan namanya. Ka Jibril, seperti malaikat Jibril, kita imani namanya. Wa man lam na'lam asma'ahum, adapun siapa malaikat yang tidak kita ketahui nama-nama mereka, nu'minu bihim ijmalan, kita mengimani mereka secara menyeluruh atau global. Jadi kita iman bahwa ada malaikat-malaikat Allah yang lainnya, tapi namanya tidak disebut. Ats-tsalitsu, yang ketiga, yang termasuk keimanan kepada para malaikat adalah al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita mengimani, percaya dengan apa yang kita ketahui dari sifat-sifatnya mereka. Sifat itu apa? Ciri-ciri yang ada pada fisik mereka, jasmani mereka. Jadi manusia punya sifat, malaikat juga punya sifat. Kasifati Jibril, seperti sifatnya Jibril. Faqad akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi pernah memberitakan annahu ra'ahu, bahwasanya Nabi pernah melihat Jibril ala sifatihi, melihat Jibril sesuai dengan sifat aslinya, allati khuliqa 'alaiha, yang Jibril diciptakan di atas sifat tersebut. Jadi bentuk aslinya, rupa aslinya Jibril itu besar sekali. Besar sekali. Walahu sittu mi'ati janahin, Jibril memiliki 600 sayap. Kalau malaikat yang lain nanti disebutkan dalam Al-Quran ya, 2-3 sayap. Tapi kalau Jibril 600 buah sayap Jibril. Malaikat paling kuat, paling besar ini. Faqad saddal ufuqa, dan kata Nabi, sayapnya Jibril satu itu sudah menutupi ufuk. Tahu ufuk para jemaah? Mana timur? Timur kan sana ya. Kalau kita melihat ke arah timur di pagi hari, itu akan membentang di sana persawahan misalnya ya, dari arah selatan ke utara ya para jemaah. Di arah timur. Itu batas antara daratan dengan langit, itu namanya ufuk, cakrawala. Itu satu sayapnya Jibril menutupi cakrawala. Bagaimana 600 para jemaah? Besar sekali Jibril. Makanya Jibril ketika datang di bumi, Jibril menjelma menjadi manusia, karena tidak ada, bumi ini tidak sanggup karena besarnya Jibril. Jadi menjelma sebagai manusia. Dan malaikat Allah itu diberi oleh Allah kekuatan atau diberi oleh Allah kemudahan untuk menjelma. Jibril seringkali datang dalam bentuk manusia yang tampan, bajunya putih, rambutnya hitam. Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada Nabi Muhammad seperti itu, datang kepada siapa? Ibunda Nabi Isa juga seperti itu, jadi manusia Jibril. Kalau dalam bentuk aslinya Maryam pasti ketakutan, Rasulullah sendiri ketakutan melihat bentuk aslinya siapa? Jibril alaihissalatu wassalam.
Waqad yatahawwalu al-malaku, dan terkadang malaikat itu berubah wujud, menjelma, bi amrillahi ta'ala, dengan perintahnya Allah Ta'ala, ila hayati rajulin, menjelma menjadi bentuk rupa manusia, seorang laki-laki, rajulin, seorang laki-laki, kama hasala li Jibril, sebagaimana terjadi pada diri Jibril, hina arsalahu Allahu, ketika Allah mengutus Jibril ila Maryama, untuk menemui Maryam. Maryam ini siapa? Ibundanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam radhiyallahu anha. Dan Maryam adalah gadis suci, gadis yang menghabiskan waktunya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Tidak pernah disentuh laki-laki seorang pun, tidak pernah disentuh laki-laki, sehingga dusta orang-orang yang menuduh Maryam berzina. Maryam tidak pernah berzina. Dia hamil karena dikehendaki oleh Allah, ditiupkan ruh di dalam apa? Di dalam kandungannya, sehingga dia hamil. Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang tidak punya ayah tapi punya ibu. Tapi Nabi Isa tidak boleh disembah karena manusia. Dan sebenarnya penciptaan Nabi Isa tidak lebih mengherankan dibandingkan penciptaannya Nabi Adam atau Hawa. Adam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau Nabi Isa masih punya ibu. Saya tanya, bapaknya Adam siapa namanya? Tidak ada, ya dah. Bapaknya apa namanya? Ibunya Adam siapa namanya? Tidak ada. Hawa sendiri itu sebenarnya juga tidak punya ayah, tidak punya ibu. Karena Hawa walaupun diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, tapi Adam bukan ayahnya. Lah kalau ayahnya kan tidak boleh menjadi pasangannya, ya tak? Bukan ayahnya Adam itu. Sehingga penciptaannya Adam itu lebih menakjubkan, lebih mengherankan dibandingkan Isa. Tapi manusia tertipu oleh syaitan menyembah Isa. Kita tidak membahas Isa ya, tapi kita membahas Maryam di sini. Didatangi oleh Jibril, Jibril menjelma menjadi manusia, seorang laki-laki. Fatamatsala laha, maka Jibril menjelma untuk Maryam basyaron sawiya, dia menjadi manusia yang sempurna. Sempurna di sini tampan, bersih, ya, ganteng. Ini Nabi apa namanya? Malaikat Jibril ketika menemui Maryam. Wahina jaa ilan nabi, dan ketika datang menemui Nabi, wa huwa jalisun fi ashabihi, di saat Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum, ja'ahu, Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bisifati rajulin, dengan sifatnya seorang laki-laki. Jadi rupanya laki-laki. Sadidi bayadi thiyabi, yang memakai pakaian putih yang sangat putih, sangat putih. Syadidi sawadi sya'ari, dan rambutnya sangat hitam. Tapi anehnya tidak ada satu orang pun sahabat penduduk Madinah yang kenal dengan laki-laki tersebut. Awalnya tidak tahu itu Jibril itu, karena tahunya mereka setelah Jibril pergi, Rasulullah memberitahu bahwa yang datang tadi adalah siapa? Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajari kalian urusan agama kalian. Sebelumnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu kalau yang datang itu Jibril. Tapi siapa namanya? Umar Ibnul Khattab mulai curiga. Kok bertanya terus dibenar-benarkan sendiri? Ini mulai curiga ini. Orang biasanya bertanya kan tidak tahu jawabannya. Kok ini tahu jawabannya? Siapa ini? Tapi tidak tahu kalau itu Jibril. Yang memberitahu Umar dan para sahabat adalah Rasulullah SAW. Para sahabat tidak ada yang kenal. Kalau seorang tidak dikenal, mestinya pakaiannya tidak putih, rambutnya tidak hitam, pasti rambutnya acak-acakan penuh debu, dan pakaiannya apa? Sudah lusuh. Karena orang yang datang dari safar di masa itu belum ada mobil, itu kena debu, kena angin dan seterusnya. Kena angin, kena debu, kena badai pasir, apalagi di padang pasir, kena badai pasir dan seterusnya. Tapi Jibril datang dalam keadaan bersih, karena memang itu malaikat Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. La yura alaihi, tidak terlihat pada diri Jibril atharus safari, bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu ahadun,
Dan tidak ada seorang pun yang tahu minas sahabati, dari kalangan para sahabat, tidak ada yang kenal. Fajalasa ilan Nabi, maka Jibril kemudian duduk mendekat kepada Nabi SAW. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, beliau menempelkan, merekatkan, mendekatkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi SAW. Jadi kedua lututnya dia didekatkan begini, ditempelkan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan Jibril meletakkan kedua tapak tangannya atau telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri atau kedua paha Nabi. Ada dua riwayat ini. Riwayat pertama di atas kedua pahanya Jibril sendiri. Riwayat kedua di atas kedua pahanya Nabi begini. Ini ada dua riwayat dan dua-duanya benar. Wa sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Kemudian Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, wal imani, dan bertanya tentang iman, wal ihsani, dan bertanya tentang ihsan, was saati, dan bertanya tentang hari kiamat, wa amaratiha, dan bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Fa ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab semua pertanyaan Jibril. Fantolaqa, lalu Jibril pergi meninggalkan masjid. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, hadza Jibrilu, yang datang barusan adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi Jibril datang untuk mengajari agama. Awalnya tidak ada yang tahu ya kalau itu Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kadzalikal malaikatu, demikian juga malaikat-malaikat, alladzina arsalahumullahu ta'ala, yang Allah Ta'ala utus, ila Ibrahima, untuk menemui Nabi Ibrahim. Jadi ada malaikat-malaikat yang diutus untuk menemui Nabi Ibrahim. Walutin, dan Nabi Lut, kanu ala surati rijalin, mereka ketika itu dalam bentuk rupa lelaki-lelaki yang datang. Jadi malaikat-malaikat itu menjelma menjadi lelaki-lelaki. Ini yang ketiga. Ar-rabi'u, yang keempat, mimma yatadammanuhu al-imanu bil malaikati, dari perkara-perkara yang dikandung oleh keimanan dengan malaikat. Jadi ini juga harus diimani. Yang keempat ini, al-imanu bima alimna min a'malihim. Kalau tadi kita mengimani nama, kemudian sifat, sekarang pekerjaan dan tugas-tugasnya. Ini sekarang mengimani apa yang kita ketahui min a'malihim, dari amal-amal mereka para malaikat, apa tugas-tugasnya, pekerjaan-pekerjaannya. Allati yaqumuna biha, yang mereka melaksanakan amal-amal tersebut, bi amrillahi ta'ala, sesuai dengan perintahnya Allah Ta'ala. Katasbihihi, seperti ada yang diperintahkan hanya untuk bertasbih. Jadi ada malaikat tugasnya untuk bertasbih saja. Jadi hari-harinya hanya bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'abbudilahu, dan ada yang hari-harinya beribadah kepada Allah lailan wa naharan, siang malam, biduni malalin, dengan tanpa bosan, wala futurin, dan tanpa jemu, terus beribadah kepada Allah. Malaikat-malaikat yang tugasnya seperti itu, ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat-malaikat yang ditugasi menjaga orang-orang yang tidur, yang berdoa kepada Allah ketika tidurnya. Itu setiap kali ada sesuatu mau masuk ke telinganya itu dijaga, dikeluarkan, dan seterusnya. Tapi kalau kita lupa tidur, bisa jadi tidak dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, dan macam-macam. Nanti akan diceritakan sebagian tugas-tugas malaikat. Tapi biasanya kalau di kitab-kitab ringkas begini, yang diceritakan itu tugas-tugas yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan. Ada malaikat para jamaah ini, baca hadisnya itu, yang bergelayutan di jenggot. Jadi bergantungan di jenggot. Jangan begini, kok gak enak? Loh, jangan begitu. Kita tidak bisa melihat para jamaah. Jadi disebutkan oleh Nabi, ceritanya begini. Dulu ada sahabat yang jenggotnya sedikit. Kemudian bertanya kepada Nabi, bagaimana jenggot saya ini sedikit ini? Biar saja, kata Nabi, karena di situ ada malaikat yang bergelayutan, bergantungan di situ, tapi tidak terlihat. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Dan ada yang malaikat itu yang di masjid. Kalau kita masuk masjid makan bawang putih, bawang merah masih mentah, terganggu mereka, ya. Makanya kita kalau mau sholat disuruh membersihkan gigi dan jangan makan bawang merah dan bawang putih ketika hendak sholat. Itu terganggu mereka dengan baunya. Jadi macam-macam malaikat itu. Kalau kita baca-baca hadisnya itu banyak sekali. Ada malaikat yang ditugasi untuk mendatangi setiap janin. Kalau begitu berapa jumlahnya malaikat? Ibu-ibu yang hamil itu berapa? Kalau sudah 4 bulan yang ketiga 120 hari ditugasi oleh Allah meniupkan ruhnya, menuliskan takdirnya, menuliskan amalnya, menuliskan bahagia atau celakanya. Itu dituliskan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ya para jamaah sebagian dari tugas-tugas mereka. Waqad yakunu li ba'dihim, dan ada dari bagi sebagian mereka para malaikat a'malun, amal-amal khasatun yang khusus, mithlu seperti Jibril yang digelari al-aminu, yang bisa dipercaya. Itu Jibril adalah al-aminu yang dipercaya oleh Allah ala wahyillahi ta'ala, untuk menyampaikan wahyunya Allah ta'ala. Jadi Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Yursiluhullahu bihi ilal anbiya'i wa rusuli. Allah mengutus Jibril membawa wahyu itu kepada para nabi dan para rasul. Yursiluhullahu, Allah mengutus Jibril bihi, dengannya, dengan wahyu tersebut, ilal anbiya'i wa rusuli, menemui para nabi dan para rasul. Sehingga Jibril ini sudah ketemu dengan 124 nabi, sudah ditemui semuanya oleh Jibril. Bahkan termasuk yang ditemui Jibril siapa? Maryam, walaupun Maryam bukan nabi. Maryam ibunya Nabi Isa ditemui juga oleh Jibril. Jadi ada yang ditemui oleh Jibril selain nabi. Kemudian wa mithlu, dan seperti Mikail, ya, Mikaila, boleh dibaca Mikaila atau Mikailu, al-muwakkalu, yang ditugasi bil qatari, dia ditugasi untuk membagikan hujan, bil matori, ditugasi mengurus hujan, wan nabati, dan tanam-tanaman. Itu yang mengurusnya adalah siapa? Malaikat Mikail. Wa mithlu Israfila, dan seperti Israfil, al-muwakkalu bin nafkhi, yang ditugasi, diserai tugas meniup fisuri, sangkakala, meniup sangkakala, inda qiyamis saati, ketika tegaknya kiamat, wa ba'tsil khalqi, dan ketika membangkitkan makhluk, ketika dibangkitkannya kembali makhluk. Itu yang meniup siapa? Malaikat Israfil. Ulama mengatakan, ya, jadi Israfil itu setelah meniup itu nanti dia juga mati. Yang dihidupkan lebih dahulu adalah Israfil, kemudian dia meniup lagi, kemudian semuanya bangkit. Itu Israfil. Wa mithlu, dan seperti malakul mauti, malaikat kematian. Biasanya kita kalau dalam pelajaran-pelajaran SD dikatakan Israel itu lah. Sebenarnya Israel itu nama yang tidak sahih. Israel itu nama yang biasa digunakan oleh Bani Israel. Jadi Bani Israel biasanya menamakan malaikat kematian itu adalah Israel. Kalau dalam Al-Quran dan hadis, malaikat kematian disebut apa? Malakul mauti, malaikat kematian. Al-muwakkalu, yang ditugasi biqaddil arwahi, untuk menggenggam, mencabut ruh-ruh indal mauti, ketika kematian. Gimana Pak Andi? Biasanya gimana di sini? Di sini biasanya bagaimana kajiannya? Bukan adzan dulu kemudian dilanjut sebentar, bukan? Kenapa? Oh gitu ya. Saya lanjutkan sebentar ya, biar paling enggak tugas-tugasnya sudah selesai, tugas-tugasnya aja. Insya Allah tidak panjang ini. Kemudian wa mithlu malikun, malaikat Malik, al-muwakkalu bin nari, yang ditugasi untuk mengurusi neraka. Wa huwa khazinun nar, dia adalah penjaganya neraka. Wa mithlu al-malaikati al-muwakkalina bil ajinnati,
seperti malaikat-malaikat yang ditugasi mengurus janin-janin fil arhami, dalam rahim-rahim seorang ibu, dalam rahim-rahimnya para ibu. Idza atammal insanu arba'ata asyhurin fi batni ummihi, apabila manusia sudah sempurna 4 bulan di perut apa? Ibundanya, 120 hari. Jadi 40 hari kali 3, 120 hari. Kalau sudah sempurna 4 bulan di perut ibunya, maka akan didatangi malaikat-malaikat yang mengurusinya. Ba'atsallahu ilaihi malakan, Allah mengutus kepada janin tersebut malaikat Allah. Wa amarahu, dan menyuruhnya, memerintahkannya bikatbi rizkihi, untuk menuliskan rezekinya janin itu. Jadi anak yang akan dilahirkan itu sudah ditulis rezekinya para jemaah. Oleh karena itu para ulama mengatakan keberadaan anak yang kita miliki itu sebenarnya sudah rezeki para jemaah, dan dia merupakan jalan atau pintu untuk mendapatkan rezeki. Jadi anak itu sendiri rezeki, dan anak itu adalah pintu untuk mendapatkan rezeki. Cuman kadang-kadang rezeki Allah itu tertahan, tidak turun kepada kita. Kenapa? Kemaksiatan yang kita kerjakan. Kemaksiatan yang kita kerjakan. Karena anak itu membawa rezeki masing-masing. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amal perbuatannya. Wa syaqiyin aw sa'idin, dan celaka atau bahagianya dia. Wa mithlu al malaikatil muwakkalin, seperti malaikat-malaikat yang ditugasi bihifdzi a'mali bani Adam, untuk menjaga amal-amal anak Adam. Wa kitabatiha, dan menuliskannya. Seperti siapa para jamaah? Raqib dan Atid. Likulli insanin malakani, masing-masing malaikat punya 2 malaikat. Ahaduhuma anil yamini, salah satu dari keduanya ada di sebelah kanan. Wathani anis shimali, yang satunya lagi, yang kedua ada di sebelah kiri. Ini malaikat-malaikat Allah. Ya. Kemudian wa mithlu, dan seperti al malaikatil muwakkalina, malaikat-malaikat yang ditugasi bisu'alil mayyiti, untuk bertanya kepada siapa? Mayit, mempertanyakan apa yang mempertanyakan tentang 3 pertanyaan di kubur. Jadi setiap mayit yang meninggal ditanya dengan 3 pertanyaan. Idza wudi'a fi qabrihi, apabila mayit itu diletakkan di kuburnya. Ya'tihi malakani, akan datang kepadanya 2 malaikat. Siapa? Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir itu akan datang. Yas'alanihi, bertanya kepadanya, an rabbihi, tentang siapa sesembahannya, wa dinihi, apa agamanya, wa nabihi, dan siapa nabinya. Ini para jamaah tugas-tugas malaikat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Sebenarnya malaikat-malaikat masih banyak dan kita belum selesai ya. Insyaallah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita kaji. Ternyata iman kepada malaikat ini akan membuahkan buah-buah, dan buahnya sangat besar. Seorang yang mengimani adanya malaikat, maka dia akan mendapatkan buah dari Allah Subhanahu wa taala, hasilnya ada. Insyaallah akan kita kaji dalam pertemuan-pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kepada kita kesehatan, sehingga kita bisa terus mengkaji agama kita, duduk di majelis ilmu, menambah ilmu agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Takmir Masjid Muhammadiyah Al-Asr yang ada di Pololor, Jombang. Mudah-mudahan para bapak-bapak takmir selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah, dan Allah memberikan balasan pahala yang sebaik-baiknya pahala atas khidmatnya untuk mengurus rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya terima kasih kepada para hadirin semuanya yang telah berkenan hadir. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.